Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti Puspasari SPD. Saya membawakan mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan di kelas 11 akuntansi. Sebelum kita memasuki mata pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar 3.1 memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Dan kompetensi dasar 4.1 mengidentifikasikan pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Indikator pembelajaran yang pertama, menjelaskan akuntansi pemerintahan daerah. Yang kedua, menjelaskan tujuan akuntansi pemerintahan. Dan yang ketiga, menguraikan karakteristik akuntansi pemerintahan. Dan yang keempat, menjelaskan faktor yang mempengaruhi akuntansi pemerintahan. Sebelum kita masuk ke dalam akuntansi pemerintahan, kita harus mengetahui apa itu akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan suatu ekonomi atau kondisi dalam suatu perusahaan. Jadi, kegiatan ekonomi itu dapat kita miliki dengan cara mempunyai informasi dari orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Apa itu informasi? Informasi adalah informasi akuntansi yang bersifat keuangan mengenai entitas tertentu. Jadi entitas adalah unit pemerintah atau dalam suatu anggaran pemerintahan. Dari segi kekayaan, kewajiban yang menyelenggarakan keuangan yang akan disajikan suatu laporan keuangan. Akuntansi pemerintahan menurut para ahli terbagi menjadi 4, salah satunya menurut Abdul Halim. Akuntansi pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambil keputusan ekonomi dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif atau arahan dan tindakan. Jadi, akuntansi pemerintahan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan ekonomi dari suatu akuntansi pemerintahan Pemda sebagai alat informasi dalam rangka pengambilan suatu keputusan ekonomi yang diperlukan dari pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Jadi tadi kita sudah memaksud namanya akuntansi pemerintahan daerah. Jadi akuntansi pemerintahan tadi kan terbagi menjadi 4, yaitu pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan transaksi ekonomi, dan pelaporan. Pengidentifikasian adalah mengidentifikasi seluruh transaksi ekonomi agar dapat membedakan transaksi yang bersifat dan yang tidak bersifat. Maksudnya, yang nyata atau yang tidak nyata, yang ada dan tidak ada. Pengukuran adalah mengukur suatu satuan uang atau satuan keuangan. Di mana di saat kita membuat suatu transaksi ekonomi, apa-apa saja yang harus dikeluarkan, kita harus wajib mengukurnya. Berapa yang harus dikeluarkan untuk pendapatan dan untuk belanja suatu negara. Yang ketiga, pencatatan transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi ini adalah penambahan dan pengurangan sumber daya yang ada. Dari mana sumber daya yang ada? Dari pendapatan dan belanja
dan lain-lain. Jadi dari situ kita mendapatkan namanya penambahan dan pengurangan. Jadi dari yang ketiga tadi nak, itu membutuhkan namanya suatu pelaporan yang disebut laporan keuangan, yang dihasilkan dari laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Oke, selanjutnya kita memasuki laporan keuangan menurut Permendagri yang dipakai berkepentingan terkait akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas dana. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau dia laporan realisasi, itu laporan yang disajikan untuk merealisasikan anggaran seperti pendapatan, belanja, dan lain-lain. Itu harus direalisasikan dalam anggaran. Barulah dia dimasukkan ke dalam laporan neraca. Laporan neraca ini adalah sebagai contohnya aset, dalam kewajiban dan dalam modal. Itu yang harus dicatat. Sedangkan laporan arus kas itu adalah suatu perincian yang ada dalam pemasukan dan pengurangan yang akan dimasukkan dalam satu periode atau suatu periode tertentu. Dan semua itu dari 1 sampai ke 4 tadi itu akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan akuntansi pemerintahan. Tujuan akuntansi pemerintahan adalah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang terjadinya ekonomi yang mendasar serta membantu persiapan informasi tentang bagaimana mengalokasikan suatu yang terbatas. Maksudnya kenapa dia bisa mengambil keputusan tentang kejadian ekonomi? Iya, kalau kita tidak menjaga namanya aset, menyediakan kepercayaan atau pertanggungjawaban, menyediakan anggaran, kita tidak akan bisa mengambil suatu keputusan. Itulah sebagai alat informasi, makanya kita harus bertanggung jawab, harus bisa menjadi yang akurat, membuat laporan yang akurat. Seperti itu. Sekarang masuk ke karakteristik akuntansi pemerintahan. Karakteristik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, relevan, andal, dan dapat dipahami. Relevan itu adalah laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi di dalamnya dapat mempengaruhi pengguna dan mengevaluasi peristiwa masa kini dan masa lalu. Jadi tidak akan pernah sama masa kini dan masa lalu, apalagi dalam suatu laporan keuangan. Yang kedua, andal. Andal ini adalah informasi dalam laporan keuangan, bebas dari pengertian dan menyesatkan, dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta dan kejujuran. Jadi andal, kita itu harus andal dalam membuat laporan keuangan. Jika salah, wajib kita ganti. Kita harus jujur dan menyatakan suatu laporan itu fakta dan benar. Dapat dipahami. Oke, informasi yang dapat dipahami itu adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dapat kita pahami dan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan paham para pengguna. Kenapa dinyatakan paham? Setelah kita membuat laporan keuangan, kita berikan di bagian keuangan dan mereka akan memeriksa keuangan tersebut, dinyatakan sesuai atau tidak yang kita buat tersebut, makanya dinyatakan paham. Faktor yang mempengaruhi akuntansi pemerintahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintahan di dalam sistem monarki atau raja. Jadi sistem monarki atau raja ini berbeda ya nak dengan sistem demokrasi kita atau sistem demokrasi parlementer.
Kalau dia sistem monarki, dia sistemnya itu terhadap raja ke raja atau raja terhadap bawahannya. Jadi ada sistemnya masing-masing. Berbeda dengan sistem demokrasi. Kalau dia sistem demokrasi ini, dia itu bersama dengan pihak-pihak dari lembaga-lembaga eksekutif atau legislatif. Dia akan berpengaruh di situ. Sedangkan sifat sumber daya, sifat sumber daya itu adalah sumber daya akuntansi, yang akuntansi pemerintah bersifat tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Seorang warga yang menyetorkan, contohnya aja tuh, seorang warga yang menyetorkan pajaknya tidak mengharapkan kontak prestasi langsung dengan kontribusi tersebut. Itu adalah sebuah contoh. Dan yang terakhir adalah politik. Politik ini adalah akuntansi pemerintah itu sangat berpengaruh dengan politik. Sebagai contoh, anggaran. Anggaran kita dapat diaspekkan dengan politik. Kenapa? Setiap anggaran itu bisa digunakan sebagai alat politik oleh pemerintahan. Jadi semua anggaran itu terrealisasi oleh anggaran. Makanya masuklah dia ke dalam alat politik atau unit politik. Sekian materi Ibu sampai di sini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua. Sehat-sehat selalu. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.